Oke teman-teman, mau tahu nggak gimana setup meja kerja saya kalau lagi live? Yuk kita lihat. Oke teman-teman, yang pertama kita lihat kamera utama ya. Kamera utama aku pakai Nikon Z5 ya, mirrorless full frame Nikon gitu. Kemudian aku pakai tambahin lensa Viltrox 24 1.8 ya, Viltrox 24 1.8. Kemudian powernya pakai baterai dummy. Ini baterai dummy di sini. Kemudian colok ke namanya V-mount battery. Aku pakai punya KNF ya, V-mount battery. Jadi lama banget nih teman-teman ya. Daripada kamu pakai baterainya NL15, paling setengah jam udah habis. Jadi harus pakai baterai dummy, colok ke V-mount battery biar lama. Kemudian untuk lighting aku pakai 4 lighting teman-teman ya. Lampu utama dulu, key light atau main light. Aku pakai GVM SD80D ya. Ini barangnya. Kemudian aksesorinya aku pakai punya GVM juga. Pakai softbox oktagonal ya, sama pakai ini apa sih namanya nih, honeycomb kali ya, gue pakai honeycomb. Tiangnya gue pakai Sistem deh, mereknya lihat sendiri mereknya apa. Gue lupa. Tapi aku kenapa pakai Sistem teman-teman? Soalnya biar cahayanya itu kagak nyebar kemana-mana, jadi lebih ke atas, biar temboknya nggak banyak ke-spill cahaya. Jadi aku lebih prefer pakai stand. Ya kalau stand biasa kan kayak gini, lightingnya gini kan berarti kan. Nah itu cahayanya lebih nge-spill ke tembok. Temboknya juga aku nggak terlalu gelap sih, jadi bakal lebih susah buat ngendalin cahaya. Nah buat tips buat teman-teman juga, kalau bikin studio buat live, studio buat video-video apalah gitu, aku saranin tembok itu yang segelap mungkin ya, lebih gampang ngatur cahayanya. Oke? Kemudian lampu kedua ini buat bikin efek window lighting, bukan window lighting, proyektor window gitu deh ya. Di belakang aku pakai Godox SL60 sama proyektor Godox juga. Nanti bisa aku cantumin di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi nanti dia bisa bikin gobo berbagai macam bentuk sih. Ini kan bentuknya kayak bentuk jendela, nanti ada bentuk garis-garis. Oh ini dia nih, ada nih efek-efek seperti itu. Ini ya barangnya. Gue juga pakai gel biar ada warna-warnanya juga. Yang ketiga aku pakai lampu LED kayak gini nih. LED apa ya namanya? LED batang ya? LED. A few moments later. LED stick. Ulansi VL119. Kayak gini, ini bisa berbagai macam, tapi dia itu gunanya buat ngefill ya, ngefill pipi. Ini kan soalnya aku ngambil dari sebelah sini, jadi yang gelap sebelah sini. Jadi ini buat ngefill ya, biar ada kayak sedikit lebih terang lah, atau ada kayak bikin efek-efek 3D gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian yang keempat itu lighting dari TNW. Dia bisa berbagai macam cahaya sih. Yang utama dia bisa RGB, RGB. Kemudian bisa ada berbagai macam cahaya sih, sampai ungu bisa lah ya, bikin efek-efek aja kayak gitu. Dan kemudian teman-teman, ini kan kalau teman-teman lihat kan aku suka bikin berbagai angle selain yang dari kamera utama. Itu juga ada webcam juga ya teman-teman ya. Ini yang di belakang Logitech C922 gitu. Kemudian buat yang angle low angle aku pakai NYK Nemesis Severus A96. Kemudian untuk yang di atas biar jadi kayak nunjukin sesuatu gitu ya. Ini kayak gini. Ini aku pakai Fantech Luminous C50. Kemudian buat suara ya teman-teman. Ini sebetulnya bukan mic bukan live atau podcast ya teman-teman. Ini sebetulnya mic boom mic ya. Tapi karena daripada nganggur ya gue pakai aja gitu. Ini gue pakai Synco D2 ya, Synco D2. Stand mic aku udah pakai Soundtech
yang low profile LP01 ya kalau nggak salah ya. Terus sama dipakein kabel XLR dari Soundtek juga. Kemudian pakai kabel XLR ke soundcardnya mau Neo gitu ya. Yang penting suaranya bagus, bisa 48 volt ya, bisa Bluetooth. Sidechain yang penting direct monitoring ya pasti ada lah. Yang penting ini teman-teman, ada noise reducer, ada noise reducer ya, ada noise cancelling, nah yang penting ada noise reducer ya, noise reducer gitu. Jadi kalau teman-teman lihat kan di atas ini ada AC. Nah itu apalagi kalau nggak ada ini nggak ada noise reducernya, reducer noise. Kalau nggak ada noise reducernya, kedengeran tuh bunyi AC tuh malah nggak enak. Sama yang penting yang lucu ada soundpad ya soundpad 3 lumayan. Pokoknya aku pakai mono. Nanti deh linknya ada di deskripsi. Kemudian buat denger aku pakai Inawaken Daun MS. Ini menurutku rekomen banget sih. Ini detail banget teman-teman suaranya. Gitu. Kenapa aku nggak pakai headset? Ya, kenapa aku nggak pakai headphone? Ngerusak rambut. Kemudian M-Fave MNC Pad. Ini salah satu yang penting banget sih. Ya. Harga sekitar 500 ribuan kalau nggak salah. Tapi dia tuh yang penting bisa scene switching ini. Nah, coba teman-teman kalau beli Elgato deh. Elgato apa sih nama itu, gue lupa. Itu kan harganya 3 juta tuh. Ya, sayang duitnya. Mending dipakai buat yang lain, ya nggak? Ya, ini sebenarnya MIDI controller tapi gue bikin jadi kayak switcher gitu. Oke, kemudian untuk spek PC teman-teman, ya, spek PC aku pakai AMD Ryzen 3600, RAM 16 GB, motherboard B550 GB, sama VGA aku GTX 1060. ya kalau ada yang mau bayarin seri 50 boleh juga sih teman-teman kalau ada ya. Untuk software apa teman-teman ya? Untuk softwarenya aku pakai OBS sama TikTok Live Studio gitu. Ini settingan OBS-ku seperti ini. Terus nyalain stop virtual camera ke TikTok Live Studio kayak gini teman-teman ya. Nah, aku pakai itu layar itu satu horizontal, satu vertikal. Nah, kalau buat OBS aku biasa di vertikal. Lebih enak sih dilihat, mukanya jadi lebih gede juga. Jadi kita bisa lihat ada yang salah nggak sama muka, seperti itu. Ya, kemudian bacain komen juga lebih enak di sini. Gitu ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, buat vertikal aku pakai stand monitor dari Oximus. Tipe berapa nanti ada di deskripsi. Kemudian yang di belakang sini, ini namanya buku bohongan. Namanya dummy book teman-teman ya. Dummy book kalau dibuka nggak bisa nih tuh. Ini cuma dummy book doang. Gitu. Ya jadi biar kelihatan agak-agak pinter. Baca buku. Gitu. Kemudian yang ada di meja aku juga pakai ini dari Baseus. Power strip ya dari Baseus. Soalnya dia bisa colok ke 4 USB sama 3 ke AC konektor ya. Jadi lumayan lah kalau lu mau ngapain aja di meja, cukup dari sini. Ini berfungsi banget teman-teman ya. Lu wajib punya lah kalau di meja kerja kayak gini. Kemudian aksesoris lainnya ya kayak gini nih. Rumput-rumputan ini gue beli di IKEA. Ini mouse dari Logitech G502. Ini kayak udah 10 tahun gue pakai. Ternyata bentuknya sampai buluk gini. Ya, tapi masih berfungsi. Makanya tetap gue pakai terus. Kemudian dari keyboard aku pakai punya Rexus Daxa M64 gitu. Ini kayak gini keyboardnya kecil, jadi pas banget kalau di meja itu banyak barang-barang lagi show gitu. Ya paling nggak lo harus punya keyboard kecil kayak gini nih teman-teman ya. Ini namanya wristpad ya. Jadi daripada lu kena ini biasa suka sakit kan di sini. Nah lu mainnya gini gitu. Oke, kemudian teman-teman jangan lupa apa namanya nih HDMI capture ya, capture card HDMI. Kalau aku sebenarnya pakai punya dari Vention. Ini cukup murah nih teman-teman, cukup murah ya. Cuma karena aku udah punya HDMI capture card sendiri dari Elgato juga, tapi udah yang nyolok di PCI situ loh. Jadi aku tetap
tetap pakai yang udah nyolok di PC ya, biar gak terlalu banyak colokan USB. Oke gitu ya teman-teman, kalau merasa belum jelas boleh tanya di kolom komentar ya, dan jangan lupa teman-teman bisa subscribe, like, dan share channel YouTube saya, oke? Biar saya semakin semangat bikin konten seperti ini.